Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Yang saya muliakan yakni Al-Ustaz Abdul Aziz BAMAG selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Tidak lupa pula yang saya muliakan dan yang saya ta'zimi yakni dosen pengampuh Ustazah Vita Firdausyah MH, dan tidak lupa pula yang saya banggakan yakni teman-teman HKI yang seperjuangan dalam menuntut ilmu. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja-puji tasyakur kita kehadirat Maulana Azza wa Jal, yang mana berkat taufik hidayahnya kita semua bisa mengetahui mana perkara yang hak dan mana yang perkara yang batil. Kedua kalinya salawat berserta salam kami haturkan kepada sanjungan dan junjungan Nabi akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya saya di sini Muhammad Mahfud akan sedikit menerangkan tentang hukum tata negara, refleksi tata negara Republik Indonesia. Hukum tata negara, refleksi kehidupan ketatanegaraan di negara Republik Indonesia. Hukum tata negara adalah sistem yang berkaitan dengan pola hidup, pola nilai, dan pola pikir suatu masyarakat yang berdaulat. Jadi hukum tata negara di sini adalah sistem yang berkaitan dengan pola hidup, pola nilai, dan pola pikir suatu masyarakat yang berdaulat. Oleh karena itu, berbicara tentang negara selalu terkait dengan strategi masyarakat sebagai warga negara dalam mempertahankan harga diri dari sebagai bangsa. Secara kultural, bernegara adalah membangun pola kehidupan yang dijaga oleh kekuatan konstitusional. Secara kultural, bernegara adalah membangun pola kehidupan yang dijaga oleh kekuatan konstitusional dan berkedaulatan penuh yang diakui oleh negara lainnya. Indonesia sebagai bangsa dan negara telah menetapkan dan membentukkan kedaulatan melalui perjuangan dan pembentukan kedaulatan melalui kekuasaan monarki dan raja-raja yang karakteristik seperti Tarumanegara dan negara Kartagama. Setelah Indonesia merdeka dan memproklamirkan diri sebagai negara republik, maka konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai dasar dan sumber hukum yang paling ideal dan tegaknya penyelenggaraan negara. Jadi setelah Indonesia merdeka dan memproklamirkan negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai dasar dan sumber hukum yang paling ideal dan tegaknya penyelenggaraan negara. Sebagaimana strategi penyelenggaraan suatu negara dan mengapa memerlukan penataan yang sinergis di antara semua perundang-undangan yang berlaku. Jadi bagaimana strategi penyelenggaraan suatu negara ini merupakan suatu pertanyaan. Jadi bagaimana strategi penyelenggaraan suatu negara dan mengapa memerlukan penataan yang sinergis di antara semua perundang-undangan yang berlaku? Jawabannya terdapat dalam hukum tata negara, yaitu seperangkat peraturan dan berbagai ketentuan dalam mengurus dan menyelenggarakan negara. Hukum tata negara merupakan pedoman atau tolak ukur bernegara yang benar menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu negara yang diselenggarakan tanpa berpedoman kepada tata hukum yang benar, maka
akan berakhir dengan kehancuran. Jadi apabila suatu negara itu yang diselenggarakan tanpa berpedoman kepada hukum tata negara atau hukum yang benar, maka akan berakhir dengan kehancuran. Jadi apabila suatu negara menyelenggarakan tanpa berpedoman kepada hukum yang benar, maka hukum akhirnya akan terjadi kehancuran. Sebagaimana pentingnya pemerintahan, kepemimpinan, birokrasi dan administrasi ketatanegaraan, maka negara akan mengalami keterpurukan seperti kota mati tidak ada penghuninya. Jadi apabila pemimpin ketatanegaraan, birokrasi dan administrasi, maka negara akan mengalami keterpurukan seperti kota yang tidak ada penghuninya atau wujudnya tidak ada, artinya keberadaannya bagaikan ketiadaan. Nah, jadi hanya ini saja keterangan yang bisa saya sampaikan tentang hukum tata negara, refleksi kehidupan ketatanegaraan di Republik Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.